suaranya bisa jelas terdengar? Suaranya bisa jelas terdengar? Pagi Pak, jelas Pak, jelas. Ya, oke. Untuk 10 menit pertama bisa mengaktifkan kameranya siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini untuk mata kuliah KKE, Konversi Konservasi Energi. Ya, tampilan slide-nya sudah keluar ya di eh, layarnya. Sudah Pak. Ya, ya. Jadi di minggu ini kita ketemu lagi di mata kuliah konversi dan konservasi energi. Ini banyak sekali atau banyak eh, hal yang bisa dilakukan dengan proses pengubahan energi atau pengkonversian energi, lalu energi yang dirubah tersebut disimpan atau dikonservasikan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan yang dibutuhkan. Ya, di bagian ini salah satu dari proses konversi atau pengubahan energi adalah pemanfaatan motor pembakaran dalam atau yang biasa dikenal dengan ICE, Internal Combustion Engine, atau motor pembakaran dalam. Motor pembakaran dalam ini menggunakan atau melakukan proses pengkonversian energi yang biasanya atau umumnya digunakan atau menggunakan bahan bakar BBM, bahan bakar minyak. Kemudian minyak tersebut dijadikan bahan bakar untuk melakukan proses combustion, pembakaran yang menghasilkan energi. Energi apa yang dihasilkan dari proses pembakaran? Yaitu menghasilkan energi gerak. Nah, jadi di sini motor pembakaran dalam merupakan mesin yang memanfaatkan fluida kerjanya atau fluida yang bekerja pada motor pembakaran tersebut adalah fluida kerja gas yang memiliki temperatur tinggi, high temperatur. Kenapa hal ini memanfaatkan atau menggunakan fluida kerja yang memiliki high temperatur atau temperatur tinggi? Karena dengan meningkatnya temperatur, dengan bertambahnya suhu, bertambahnya panas, memberikan nilai tekanan yang
besar atau memberikan nilai tekanan yang meningkat. Nah, tekanan inilah yang dikonversikan atau pressure inilah yang dikonversikan untuk menghasilkan energi gerak. Lalu hasil pembakaran di sini dimanfaatkan gas panas dengan fluida kerjanya yang tidak dipisahkan oleh dinding pemisah. Jadi secara mendasar ini adalah gambaran sederhananya membedakan antara combustion chamber, internal combustion chamber atau ICE, internal combustion engine, dengan external combustion engine, ada motor pembakaran dalam. Yang dimaksud dengan motor pembakaran dalam itu artinya proses combustion-nya dilihat di bagian gambar ini, proses pembakaran bahan bakar yang terjadi di dalam chamber room atau ruang bakar itu terjadi di dalamnya. Jadi ada proses bahan bakar yang masuk, udara yang masuk, kemudian ada bahan bakar yang masuk, lalu dilakukan titik penyalaan dengan menyalakan pembakaran bahan bakar yang masuk, sehingga terjadilah kenaikan temperatur atau panasnya meningkat. Dengan adanya meningkatnya panas menyebabkan volume yang ada di ruang bakar ini mengalami pembesaran atau mengalami perluasan volume. Nah, karena ada perluasan volume sehingga memberikan dorongan terhadap silinder. Inilah yang dilakukan oleh motor pembakaran dalam untuk menggerakkan silinder tersebut. Jadi ada proses pengubahan energi yang awalnya energi yang masuk itu adalah bahan bakar minyak yang dirubah fasenya ke dalam fase pengkabutan, fase uap, lalu dimasukkan oksigen bersama dengan udara, karena proses pembakaran tersebut akan terjadi jika ada oksigen di dalam ruang bakarnya. Nah, dengan adanya oksigen dan bahan bakar, maka dinyalakanlah titik penyalaan sehingga meningkatkan temperatur. Nah, dengan kenaikan temperatur inilah yang menyebabkan kenaikan volume dan meningkatnya tekanan yang bisa menggerakkan silinder tersebut. Lalu yang di sisi lain yang membedakan antara proses pembakarannya internal berada di dalam dan eksternal proses pembakarannya berada di luar. Nah, inilah yang dimaksud di kalimat ini, hasil pembakaran dengan fluida kerjanya tidak dipisahkan oleh dinding pemisah. Jadi bisa dilihat di bagian sini tidak ada yang memisahkan ruang pembakaran, di sini ada combustion-nya, ruang bakar itu menyatu di dalam fluidanya, jadi tidak ada yang memisahkan. Sedangkan kalau di external combustion engine, proses pembakarannya itu berbeda. Jadi pembakarannya di sistem yang berbeda, di sistem yang lain. Di sini ada diilustrasikan, ini adalah combustion chamber, ruang pembakarannya, lalu ini ada water atau air yang dipanaskan, yang dirubah fasenya dari fase cair menjadi fase uap, sehingga meningkatkan nilai tekanan, nilai pressure-nya meningkat yang bisa memberikan gaya dorong terhadap silinder tersebut. Ini perbedaan inilah yang secara mudah membayangkan bagaimana proses atau mekanisme yang terjadi antara motor pembakaran dalam internal combustion engine dengan external combustion engine. Lalu di bagian selanjutnya, dalam hal ini untuk pengklasifikasian atau pengelompokan dalam motor pembakaran dalam untuk ICE,
internal combustion engine. Yang pertama itu ada motor bensin. Motor bensin ini menggunakan bahan bakar bensin sesuai dengan namanya. Bahan bakarnya bensin, lalu diesel. Diesel ini umumnya dia menggunakan bahan bakar dari solar dan turbin gas. Ya, di sini ini ada ilustrasi sederhana atau ilustrasi singkatnya atau gambar yang bisa mudah dipahami bagaimana cara kerja dari motor bensin atau motor diesel tersebut. Yang pertama ada air dan fuel ya. Air itu udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar dengan kondisi pulpnya terbuka, maka bersamaan dengan udara, bersamaan dengan bahan bakar yang sudah dirubah ke dalam fase pengkabutan, masuk ke dalam ruang pembakaran. Lalu karena dia sudah masuk, maka pulp tersebut mengalami atau memberikan kondisi penutupan. Jadi ada bergerak, bisa bergerak naik turun atau bergerak ke atas dan ke bawah, menutup. Karena dia kondisinya tertutup, artinya kondisinya terisolasi antara udara dan bahan bakar tidak bisa keluar dari sistem, sehingga dinyalakanlah titik penyalaan. Nah, dengan adanya titik nyala di bagian ini, dengan menguapkan percikan api, maka akan terjadi proses pembakaran yang di dalam ruangan tersebut. Nah, proses pembakaran inilah yang menyebabkan peningkatan temperatur. Jadi adanya combustion atau adanya pembakaran, temperatur akan meningkat. Dengan meningkatnya temperatur, meningkat pula nilai tekanan atau nilai pressure-nya. Nilai pressure inilah yang dikonversikan atau dirubah untuk menggerakkan silinder tersebut. Jadi dengan meningkatnya atau bertambahnya nilai tekanan, maka silinder tersebut akan terdorong ke bagian bawah. Nah, dengan terdorong ke bagian bawah dan terhubung dengan poros yang nanti dikonversikan ke bagian kendaraan untuk bisa memutarkan roda kendaraan. Lalu di bagian berikutnya, karena ini terjadi secara periodik, jadi secara kontinu, maka yang pulp ini mengalami kondisi membuka dan menutup, membuka, menutup, membuka, menutup. Dari hasil pembakaran, tidak semua bahan bakar itu habis semuanya atau terbakar semuanya. Jadi ada sebagian yang dikeluarkan melalui saluran keluar atau exhaust pulp atau yang biasa disebut dengan, kalau di kendaraan bermotor itu ya saluran pembuangan atau knalpotnya. Di bagian ini terbuanglah udara panas, udara yang panas, kemudian bisa saja ada campuran bahan bakar yang tidak habis semuanya terbakar, itu terbuang di saluran pembuangan tersebut. Proses ini berlangsung secara kontinu, secara terus-menerus ya selama pembakaran tersebut diaktifkan. Nah, ini adalah gambaran atau ilustrasi sederhananya bagaimana melakukan pengubahan energi yang masuk. Energinya itu adalah bahan bakarnya, bahan bakar udara dengan bahan bakar yang dikompresi dengan nilai tekanan yang tinggi sehingga menimbulkan nyala api yang menyebabkan proses pembakaran. Lalu di bagian ketiga, gas turbin gas ini juga masuk ke dalam pengkonversian energi. Jadi ada energi yang masuk, ya energi ini diartikan sebagai bahan bakarnya menggunakan bahan bakar minyak misalkan.
lalu dikompresikan atau dipergunakan di ruang bakar untuk memanaskan bahan bakar tersebut sehingga meningkatkan nilai tekanan, high pressure yang menyebabkan putaran pada turbin gas tersebut. Nah, dengan adanya putaran yang terjadi pada turbin ini nanti bisa dikonversikan lagi atau bisa dihubungkan lagi dengan sistem yang lainnya, apakah untuk melakukan propulsi atau daya dorong terhadap jet atau jet pesawat atau pesawat yang akan terbang, atau bisa juga dikonversikan dari putaran turbin tersebut untuk menggerakkan generator. Nah, tahapan-tahapan inilah yang dilakukan kalau pembidangnya itu di proses konversi dan konservasi energi. Ya, di bagian selanjutnya, ketika melakukan konservasi energi pada kendaraan bermotor, ada seringkali kita menggunakan BBM, bahan bakar minyak, yang umumnya itu masih banyak ya, mayoritas dipergunakan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Konversi dan konservasi energi untuk kendaraan bermotor dalam hal penggunaan menggunakan bahan bakar ini, yang perlu dilakukan adalah memberikan nilai yang efisien atau melakukan efisiensi terhadap bahan bakar yang dipergunakan. Karena banyak sekali penggunaan dari bahan bakar yang digunakan tersebut itu masih dalam kondisi yang kurang efektif dan efisien. Jadi banyak energi atau bahan bakar yang dipergunakan secara kurang efektif sehingga menyebabkan bahan bakar yang digunakan menjadi lebih banyak penggunaannya. Nah, dalam hal ini dari hasil beberapa pengamatan terhadap faktor penyebab pemborosan penggunaan untuk bahan bakar. Yang pertama itu adalah bagaimana cara melakukan pengendaraan atau mengemudi atau mengendarai kendaraan. Misalkan dalam 1 liter bensin atau berapa liter bensin itu bisa dipergunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer. Nah, ini seringkali berhubungan dengan cara melakukan atau mengendarai kendaraan. Karena kalau misalnya cara mengemudi atau penggunaan kendaraan tersebut kurang baik, bisa menyebabkan pemborosan terhadap bahan bakar yang dipergunakan. Ya, ini ada salah satunya bagaimana cara menggunakan kendaraan tersebut supaya bisa berfungsi dengan baik. Penggunaan kendaraan tanpa tujuan yang jelas dan tidak tepat sehingga perjalanan menjadi panjang, jalan yang dilalui rusak atau kurang baik ya. Jadi kalau secara survei atau secara penelitian atau secara perhitungan, nanti Anda bisa melakukan ya perjalanan dengan yang lintasannya panjang. Lintasan itu artinya misalkan jaraknya itu 2 kilometer atau 1 kilometer lah, misalkan 1 kilometer, tetapi kondisi jalanannya itu bagus, artinya tidak ada jalan yang berlubang. Lalu ada lagi jalan yang rentangannya itu tidak terlalu panjang, misalkan 500 meter, tetapi kondisinya berlubang.
atau jalannya kurang baik, jadi ada jalan yang berlubang-lubang. Sedangkan yang 1 kilometer itu jalanannya bagus atau jalanannya lebih mulus ya. Nah, perbedaan ini walaupun ada perbedaan rentang jalan yang baik dengan jalan yang rusak, ternyata menyebabkan konsumsi bahan bakar yang dipergunakan berbeda. Jadi pada saat Anda bisa menghitung atau mencoba misalkan perjalanan yang melalui jalan tol, jalan yang mulus ya, jalan tol itu kan walaupun ada sedikit juga yang kurang baik jalan tolnya, tapi kita asumsikan jalan tolnya itu berjalan dengan baik, jalanannya bagus, tapi yang satunya lagi mengendarai atau berkendara di jalan yang rusak. Nanti coba bandingkan berapa banyak konsumsi bahan bakar yang dihabiskan. Yang satu berjalan di jalan yang bagus, yang satu berjalan di jalan yang rusak. Walaupun rentang atau jarak yang ditempuhnya itu berbeda. Nah, itu nanti bisa dilihat perbandingan yang dari hasil pengujian yang umumnya pada jalan yang mulus atau jalan yang bagus itu konsumsi bahan bakar yang digunakan lebih hemat dan lebih efektif karena kendaraan tidak terlalu banyak mengeluarkan energi, jadi dia bisa berfungsi dengan baik. Lalu mengoperasikan kendaraan dengan sering menekan kejutan atau kopling ya. Jadi kalau sekarang kan mobil atau motor itu sudah jarang ya menggunakan kopling. Tapi kalau mobil kendaraan yang versi sebelumnya itu masih ada yang menggunakan kopling. Kopling ini memberikan fungsi untuk mengatur nilai kecepatan, kemudian mengontrol juga bahan bakar yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Jadi dengan sering mengoperasikan kendaraan dengan menekan kopling secara kontinu atau secara sering, ini menyebabkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih mengalami peningkatan. Lalu meletakkan posisi kopling di bagian sini, meletakkan kaki pada kondisi setengah kopling. Setengah kopling itu artinya setengahnya ditekan, setengahnya lagi tidak ditekan. Jadi berada pada pertengahan. Jadi tidak dilepaskan secara seluruhnya, sehingga ada setengah bagian dari kopling tersebut masih dalam kondisi ditekan. Cara mengemudi seperti ini yang menyebabkan meningkatnya atau bertambahnya konsumsi bahan bakar yang dipergunakan. Lalu sering menekan pedal gas atau bagian gasnya ditekan dalam kondisi netral atau dalam kondisi sudah dipergunakan untuk tekanan untuk giginya, gigi 1, 2, 3, 4 dan 5, tapi sering dihentak-hentakan pedal gas tersebut. Itulah yang menyebabkan peningkatan konsumsi dari bahan bakar tersebut. Kemudian mengerjakan pemanasan mesin terlalu lama dan menekan pedal gas secara berlebihan. Ya, lalu yang kelima, keenam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faktor kebiasaan membiarkan mesin tetap menyala atau tetap hidup pada saat sedang melakukan penungguan atau menunggu dengan kondisi yang cukup lama, ya secara otomatis juga akan melakukan konsumsi atau kebutuhan
bahan bakarnya menjadi lebih meningkat. Kemudian kebiasaan mengisi tangki bahan bakar terlalu penuh sehingga sampai tumpah. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan dalam melakukan penghematan terhadap bahan bakar pada saat melakukan pengisian bahan bakar. Kita harus bisa mengetahui berapa kapasitas tangki tersebut, tangki untuk kendaraan roda 2 atau tangki kendaraan untuk roda 4, berapa liter bahan bakar yang diperlukan. Dengan mengetahui berapa besar bahan bakar yang dibutuhkan tersebut, jadi bisa diperkirakan pada saat pengisian supaya tidak mengalami bahan bakar yang terbuang di luar tangki. Lalu selanjutnya menggunakan forsnelling atau penggunaan gigi yang tidak sesuai dengan kecepatan. Sebagai ilustrasi, misalkan untuk kendaraan dengan kendaraan yang menggunakan gigi ya, yang secara manual ada gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk gigi pertama atau gigi 1 itu mempunyai nilai torsi yang besar atau daya dorong yang tinggi, tetapi nilai kecepatannya rendah. Nah, ini yang sering kali terjadi, misalkan di gigi pertama atau di gigi 1, kita menekan gas tersebut terlalu besar, sehingga suara mesin atau suara engine berubah suaranya, tetapi tidak memberikan nilai running atau nilai kecepatan yang tinggi. Ini juga yang menyebabkan penggunaan bahan bakar menjadi kurang efektif. Lalu kemudian selanjutnya kebiasaan mengemudi dengan melakukan kecepatan melebihi kecepatan optimal pada jalan rata atau bebas. Ya, yang tadi balik lagi misalkan ke roda gigi atau ke giginya. Untuk gigi 1 itu memiliki kecepatan 0 km per jam sampai 20, kemudian untuk gigi 2 di atas 20 km, 20 sampai 40 km per jam, kemudian gigi 3, 4, dan 5 itu di atas 40 km per jam. Yang sering kali terjadi, misalkan di penggunaan untuk roda gigi, untuk gigi kedua atau gigi kedua, kita menekan gasnya itu yang terbaca di speedometernya itu sampai 60 atau sampai 60 km per jam. Padahal masih di gigi kedua. Ini yang menyebabkan melakukan kecepatan atau memberikan kecepatan optimal pada jalan rata yang bebas. Jadi melebihi kecepatan optimalnya. Jadi untuk gigi 2 itu kecepatan optimalnya itu sampai 40 km per jam, tetapi dipaksakan untuk bekerja pada kecepatan di atas 40, misalkan 50 km per jam atau 60 km per jam. Nah, kondisi inilah yang memberikan pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang dipergunakan tersebut. Ya, di bagian selanjutnya, ya ini masalah settingan ya, atau masalah pengaturan katup mesin, kemudian proses pengapian yang kurang baik, kurang sempurna, lalu karburator tidak sempurna atau sering mengalami luber atau pengeluaran di bagian saluran karburator tersebut. Kemudian untuk nilai suhu, nilai temperatur mesin terlalu panas atau terlalu dingin juga kurang baik, karena kalau misalnya terlalu dingin atau terlalu panas, misalkan untuk kondisi yang terlalu dingin, berpengaruh terhadap proses kecepatan dalam hal menghidupkan mesin tersebut. Tapi kalau terlalu panas juga kurang baik, karena menyebabkan mesin tersebut
mudah untuk panas dan bisa menimbulkan kerusakan atau bisa menyebabkan bahan bakarnya menjadi lebih banyak yang terbuang. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ini merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pengendara atau pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam hal memberikan pengkonsumsian energi yang lebih efektif. Jadi ada beberapa tips atau beberapa poin yang bisa dikerjakan untuk penghematan konsumsi bahan bakar yang dipergunakan. Kemudian yang ketiga, untuk pemakaian kendaraan, penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan kebutuhan, menggunakan atau membebani kendaraan melebihi kapasitas. Ini juga yang sering kali terjadi ya. Misalkan Anda mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ya. Kendaraan itu kan umumnya kendaraan roda 2 itu secara standarisasi atau secara pabriknya itu ya dirancang untuk membawa 2 penumpang atau dua orang atau 2 penumpang. Tetapi seringkali terjadi kendaraan tersebut dipergunakan untuk membawa melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Misalkan mengendarai kendaraan roda 2 dengan membawa yang menaiki kendaraan tersebut bisa berjumlah 3 orang, 4 orang, atau bahkan sampai 5 orang. Inilah yang memberikan atau menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi dari bahan bakar tersebut. Jadi bahan bakar tersebut konsumsinya lebih besar, meningkat karena beban yang diberikan atau hal yang akan dipindahkan atau hal yang akan diangkut tersebut cukup berat, maka energi yang dihabiskan juga menjadi lebih meningkat. Menambah bagasi di atas kendaraan, menambah tahanan angin juga memberikan pengaruh terhadap konsumsi dari bahan bakar. Misalkan perbedaan antara kendaraan dengan roda yang anginnya tekanan anginnya rendah dengan tekanan angin normal dengan tekanan angin yang tinggi itu memberikan pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang dipergunakan. Lalu menghidupkan atau menyalakan peralatan aksesoris berupa AC, kipas, atau fan, lampu-lampu dalam kendaraan tersebut memberikan juga hal inilah yang memberikan terhadap peningkatan konsumsi dari bahan bakar yang dipergunakan tersebut. Selanjutnya yang di bagian berikutnya untuk bagian ini penyediaan prasarana dan peraturan lain. Jadi masalah peraturan, panjang jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Jadi ada jalan tersebut yang terlalu panjang lintasannya atau terlalu jauh lintasan, misalkan
untuk melakukan putaran atau berbalik arah cukup panjang atau cukup jauh, ya memang hal ini sulit juga dilakukan karena kalau misalnya lintasannya dibuat banyak yang bisa melakukan putar arah atau putar balik, ya bisa menimbulkan kemacetan atau bisa menimbulkan jalan tersebut sulit untuk dilalui. Tetapi dengan adanya peraturan ini, dengan memberikan peraturan panjang jalan yang terlalu panjang atau lintasan yang terlalu jauh, juga bisa memberikan pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang dipergunakan. Di bagian yang lain, kurang berfungsinya jembatan. Ya, ini seringkali terjadi di lalu lintas di jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan sudah dibuat atau sudah dibangun, tetapi banyak sekali orang yang masih melakukan penyeberangan di jalan umum atau di jalan raya. Hal ini secara tidak langsung memberikan pemborosan atau memberikan pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh pengendara roda 2 atau roda 4. Karena dengan adanya orang yang menyeberang atau adanya orang yang melintasi jalan raya tersebut, menyebabkan kendaraan tersebut mengurangi kecepatan. Jadi yang awalnya kecepatannya itu belum ada orang yang melakukan penyeberangan, masih kondisi kecepatannya 40 km per jam, lalu karena ada orang yang melakukan penyeberangan, maka kecepatannya diturunkan menjadi misalkan 5 km per jam. Nah, proses penurunan kecepatan dari 40 km per jam menjadi 5 km per jam dengan mengurangi kecepatan memberikan pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena untuk menaikkan kecepatan lagi, untuk meningkatkan kecepatan yang awalnya dari 40 turun menjadi 5 km per jam, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 40 km per jam dari 5 ke 40. Ini menyebabkan atau membutuhkan energi yang besar lagi. Jadi dengan membutuhkan energi yang besar, ya secara keperluan berarti menghabiskan konsumsi bahan bakar. Jadi kalau misalnya kecepatannya itu dikondisikan jalan raya tersebut, kendaraan tersebut harus melintas dengan kecepatan yang stabil. Dan misalkan kecepatan stabil itu misalkan diasumsikan 40 km per jam tanpa ada berhenti atau tanpa ada yang melakukan penurunan kecepatan, bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat atau lebih efektif. Tapi kalau kondisi jalan yang dilalui tersebut mengalami perubahan kecepatan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, inilah yang memberikan peningkatan konsumsi dari bahan bakar yang digunakan tersebut. Kemudian sistem parkir, lalu belum baiknya sistem rayonisasi perkotaan yang mempengaruhi pusat perbelanjaan. Ya, ini masalah kebijakan dari bagian tertentu. Dari kebijakan tersebut juga bisa memberikan peningkatan terhadap konsumsi bahan bakar yang dipergunakan. Selanjutnya, sistem pengaturan lalu lintas kurang cermat, adanya bermacam-macam kendaraan dalam jalur yang sama. Ini yang sering kali terjadi ya di kota-kota besar, ya salah satunya di Jakarta. Jadi di bagian pengendara itu, misalkan sisi kiri, sisi kanan, ada sisi kiri, tengah, dan kanan. Misalkan untuk sisi kiri digunakan untuk kendaraan roda 2, kemudian sisi kanannya untuk kendaraan roda 4. Tapi yang sering kali terjadi, banyak
jalan yang berubah. Jadi misalkan sisi kiri roda 2 berpindah ke jalan roda 4. Jadi karena adanya variasi kendaraan atau variasi pengemudi, ya secara aktualnya pasti kecepatan kendaraan akan berubah-ubah atau kecepatan penggunaan kendaraan akan berbeda. Nah, perbedaan penggunaan kecepatan ini ya secara konsumsinya atau kebutuhan dari bahan bakar juga memberikan nilai konsumsi yang meningkat. Selanjutnya persilangan antara jalan raya dengan jalan rel kereta api juga memberikan pengaruh atau memberikan efek terhadap pengkonsumsian bahan bakar yang dipergunakan, karena pada saat kereta api atau jalan kereta tersebut dilintasi oleh kereta api, maka kendaraan roda 2 atau roda 4 harus berhenti dengan nilai kecepatan V-nya sama dengan 0. Jadi berhenti total. Nah, dengan berhenti total ini menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar lagi. Jadi pada saat kecepatannya sudah tidak ada kecepatan 0 meter per detik, lalu dijalankan, untuk menjalankan tersebut membutuhkan bahan bakar atau energi yang lebih besar. Nah, ini yang sering kali terjadi. Jadi kendaraan roda 2 atau roda 4 itu akan lebih efektif atau akan lebih sedikit konsumsi bahan bakarnya jika jarang untuk berhenti atau jalannya secara kontinu atau secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya lebih banyak berhenti, setiap pertikungan atau setiap persimpangan mengalami penurunan kecepatan, mengalami penurunan nilai kecepatannya, maka pada saat akan ditambahkan lagi nilai kecepatan, meningkatkan nilai kecepatan juga membutuhkan bahan bakar. Perbedaan inilah yang menyebabkan, atau kondisi inilah yang menyebabkan penggunaan dari bahan bakar tersebut mengalami peningkatan. Ya, itu adalah beberapa bagian ya, atau banyak sekali yang bisa dieksplor lagi dalam hal menghemat bahan bakar di sisi penggunaannya, kemudian kondisi dari jalan yang akan dilalui oleh kendaraan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang dipergunakan. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, oke, jika tidak ada, saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Cara melakukan penghematan bahan bakar pada kendaraan bermotor. Yang pertama itu melakukan proses mengemudi yang tepat, menggunakan kendaraan dan pemakaian peralatan yang tepat, perawatan kendaraan yang tepat. Nah, 3 poin ini, poin mengemudi, kemudian menggunakan kendaraan yang sesuai, lalu yang ketiga maintenance atau perawatan kendaraan yang sesuai dengan fabrikasi dari kendaraan tersebut, berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar atau penghematan bahan bakar yang dipergunakan oleh kendaraan tersebut. Nah, poin yang pertama, untuk melakukan proses mengemudi yang tepat, jika mengisi bensin, tangki mobil tidak diisi sampai penuh atau sampai tumpah. Ini yang perlu diperhatikan atau perlu dilakukan dalam hal melakukan pengisian bahan bakar minyak. Menekan pedal gas dapat membanjiri karburator dan pada gilirannya menyebabkan bahan bakar terbuang secara percuma. Lalu
menghindari pemanasan yang lama. Nah, ini sering kali kita lakukan ya kalau misalnya memanaskan kendaraan. Jadi kalau kendaraan tersebut lama tidak dipergunakan, katakanlah misalnya dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan tidak digunakan, kita harus memanaskan kendaraan tersebut. Ya, tujuannya adalah untuk mengaktifkan mesinnya, mengaktifkan sirkulasi dari minyak, oli, dan lain sebagainya supaya berjalan dengan baik. Yang perlu diperhatikan untuk memanaskan kendaraan tersebut juga jangan terlalu lama, misalkan sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya, cukup dipanaskan dengan rentang waktu 10 sampai 15 menit, karena waktu tersebut 10 sampai 15 menit itu sudah cukup baik atau cukup ideal untuk memanaskan kendaraan. Kalau misalnya dipanaskan sampai berjam-jam atau 2 jam, 3 jam, menyebabkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih meningkat. Ya, ini ada beberapa poin ya untuk melakukan proses pengemudian yang tepat. Lalu, ya ini selanjutnya. Kemudian penggunaan kecepatan. Jadi kalau misalkan kita berada di jalan tol atau jalan bebas hambatan, umumnya itu kecepatan kalau standar dari peraturan di jalan tol itu biasanya kecepatan 80 km sampai 100 km per jam. Nah, tapi seringkali terjadi misalkan untuk di jalan tol itu banyak yang melakukan atau mengemudikan kendaraan melebihi dari standar kecepatan yang sudah dituliskan di umumnya yang sudah dituliskan di jalan tol, misalkan 80 sampai 100 km per jam. Banyak yang masih menggunakan kecepatan di atas nilai tersebut sampai 120 km atau 130 km per jam. Dengan memberikan kecepatan yang tinggi dengan kecepatan kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi, dengan kendaraan yang dipacu dengan kecepatan yang rata-rata atau kecepatan konstan, akan berpengaruh terhadap konsumsi dari bahan bakar yang dipergunakan. Lalu proses mengendarai sebaiknya tidak melakukan pengereman mendadak. Kenapa hal ini berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar? Ya jelas berpengaruh karena misalkan kecepatannya itu awalnya 80 km per jam, lalu tiba-tiba direm secara mendadak atau secara cepat untuk kecepatan 20 km per jam. Dari 80 ke 20 itu kan dari selisihnya 60 km per jam. Nah, kemudian dari kondisi kecepatan 20 km per jam ditingkatkan lagi kecepatannya menjadi 40, 60, dan 80. Nah, dengan meningkatkan kecepatan tersebut ya pasti membutuhkan bahan bakar yang lebih besar lagi atau lebih banyak lagi untuk meningkatkan kecepatan tersebut. Ya, ini ada beberapa poin ya, nanti bisa dicoba atau dieksplor untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 ya, nanti coba saja dilakukan hal-hal ini, apakah berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang dipergunakan.
Ya, oke. Sampai sini saya stop dulu. Mungkin bisa dilanjut dari presentasi untuk tugas kelompoknya, dari kelompok berapa yang bisa memulai untuk melakukan presentasi tugas kelompok di minggu ini. Izin masuk kelompok saya, Pak. Ya, bisa dilakukan untuk share screen. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya, di share screen, kemudian di record dari anggota kelompoknya. Bapak, saya mau izin nge-record, mungkin bisa tolong diizinkan record? Ya, coba sudah di allowable tadi untuk bisa melakukan record. Dari saya masih belum